Halo, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas tentang protein yang dipelajari di kelas 12 semester 2. Protein adalah senyawa terpenting penyusun sel hidup. Fungsi biologis protein sangat beragam, antara lain sebagai pembangun, pengatur pertahanan, dan sumber energi. Protein merupakan polimer sekitar 20 jenis asam alfa amino. Massa molekul relatifnya berkisar antara 6.000 hingga jutaan. Unsur utama penyusun protein adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Namun ada unsur-unsur lain yang terdapat dalam protein. Di antaranya adalah belerang terdapat jumlah sedikit, fosfor, dan ada beberapa protein mengandung besi, mangan, tembaga, dan iodin. Sebelum kita membahas protein, kita akan membahas struktur terkecilnya, yaitu asam amino. Asam amino merupakan senyawa monomer penyusun protein dengan struktur sebagai berikut. Sifat-sifat asam amino dapat larut dalam air dan pelarut polar, tetapi suka larut dalam pelarut non-polar. Bersifat amfoter, dalam larutannya membentuk sweeter ion. Nanti akan dibahas berikutnya. Bereaksi dengan asam nitrit menghasilkan gas nitrogen, bersifat optis aktif, yaitu dapat memutar cahaya terpolarisasi. Contoh asam amino diantaranya adalah fenilalanin, lisin, dan sitein. Ini rumusnya. Ion sweeter. Apa itu ion sweeter? Molekul asam amino dapat mengalami reaksi asam basa intermolekulnya, membentuk suatu ion dipolar yang disebut ion sweeter. Perhatikan, ini adalah struktur asam amino. Di sini ada bagian yang bersifat basa dan bersifat asa. Di sini bersifat asa karena di sini melepaskan ion H+ pada ion sebelahnya, sehingga asam amino dapat membentuk ion sweeter, yaitu ion dipolar yang mengandung kutub positif dan kutub negatif. Oleh karena mempunyai gugus asam dan gugus basa, maka asam amino bersifat amfoter atau dapat bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Asam amino dapat dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam-asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam-asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh. Contoh asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh adalah isoleusin yang mempunyai fungsi meningkatkan daya tahan tubuh dan memproduksi hemoglobin. Lisin sebagai pembentuk jaringan tubuh. Leusin membantu penyembuhan luka. Histidin penting bagi perkembangan jaringan tubuh dan syaraf. Contoh lain adalah valin, fenilalanin, triptofan, treonin, metionin, dan arginin. Sedangkan asam amino non-esensial contohnya alanin, sistein, glutamin, glisin, serin, asam glutamat, asam aspartat, triptosin. Sumber makanan yang mengandung asam amino esensial yang diperlukan tubuh diantaranya adalah daging sapi, ikan, ayam, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Perhatikan, terutama di masa pandemi ini, kita wajib mempunyai tubuh yang sehat dan kuat untuk melawan pandemi. Maka, kita harus mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung asam amino esensial yang diperlukan tubuh agar sehat dan kuat. Protein adalah senyawa polipeptida yang dihasilkan dari polimerisasi asam amino antar molekul asam amino yang saling berikatan membentuk protein. Terdapat ikatan kovalen yang disebut sebagai ikatan peptida. Apa ya yang dimaksud dengan ikatan peptida? Ikatan peptida adalah ikatan yang mengaitkan dua molekul asam amino. Ciri khasnya adalah antara CO dengan NH. Senyawa yang terbentuk disebut dipeptida. Jika ada dua asam amino yang saling berikatan, ikatan peptida, kita sebut dengan dipeptida. Perhatikan ikatan peptida terjadi antara C yang mempunyai ikatan dengan O dan N yang mempunyai ikatan dengan H. Di sini adalah ikatan peptida.
peptida. Ketika digabung, ini disebut dipeptida. Perhatikan ini lepas sebagai air. Jadi OH pada monopeptida yang pertama ini bergabung dengan H pada monopeptida yang kedua. OH dan H ini dilepaskan sebagai molekul air, sehingga terjadi ikatan antara C dan N. C yang berikatan dengan O dan N yang berikatan dengan H. Sedangkan protein itu adalah polipeptida, jadi terdapat banyak sekali ikatan peptida. Struktur protein seperti ini. Nah, ini ikatan peptidanya. Sifat-sifat protein membentuk ion suiker dapat mengalami denaturasi atau yang disebut dengan kerusakan struktur akibat pemanasan, perubahan pH, pelarut organik, gerakan mekanik, dan daya ion logam. Jika dilarutkan dalam air, mempunyai viskositas atau kekentalan lebih besar daripada air. Viskositas tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan. Sebagai besar, protein bersifat kolloid hidrofil. Artinya suka dengan air. Dapat dihidrolisis menjadi asam amino dengan asam encer atau enzim protease. Pengelompokan protein. Berdasarkan bentuknya, kita mengenal protein globular. Apa itu? Yaitu protein yang bentuknya menggulung. Sedangkan protein fibrois atau serat adalah protein yang bentuknya memanjang dan berupa serat atau serabut. Berdasarkan fungsi biologisnya, kita mengenal enzim, yaitu sebagai biokatalis, misalnya tripsin. Protein transport berfungsi mengangkut oksigen, misalnya hemoglobin. Protein cadangan berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya ovalbumin. Protein kontraktil berfungsi menggerakkan otot, misalnya aktin. Protein struktural berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, misalnya keratin. Protein pelindung fungsinya sebagai pelindung terhadap mikroorganisme patogen, misalnya antibodi dan trombin. Hormon berfungsi mengatur reaksi dalam tubuh, misalnya insulin. Berdasarkan hasil hidrolisisnya, protein dibagi menjadi protein majemuk dan tunggal. Protein majemuk, hasil hidrolisisnya berupa asam amino dan zat lain seperti lemak dan karbohidrat. Sedang protein tunggal hasil hidrolisisnya berupa asam amino. Hidrolisis peptida. Suatu polipeptida atau protein dapat mengalami hidrolisis jika dipanaskan dengan asam klorida pekat sekitar 6 molar. Contohnya gliserin. Di sini kalau dihidrolisis artinya direaksikan dengan air. Kemudian gliserin ini terurai menjadi glisin dan serin. Berdasarkan bungkus alkil pada rantai protein, kita sebut dengan selebut. Terdapat berbagai macam protein. Misalnya pada serabut itu ada alpha keratin. Protein dalam tanduk rambut atau kulit. Ini adalah gambar protein dalam rambut. Kemudian keratin, serat yang dihasilkan kepompong, ulat sutra, jaring laba-laba, paruh burung atau unggas dan kuku. Dan kolagen pada kulit, urat, tulang, jaringan penghubung. Reaksi pengenalan protein. Yang pertama adalah uji ninhidrin, kemudian uji Buret, uji santroproteat, uji belerang. Uji ninhidrin adalah uji umum untuk protein dan asam amino. Uji Buret adalah uji umum untuk protein ikatan peptida, tapi tidak dapat menunjukkan asam amino bebas. Uji santroproteat adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzena. Uji belerang adalah unsur belerang dalam protein. Adanya unsur belerang itu dapat ditunjukkan dengan uji ini. Denaturasi protein. Denaturasi protein dapat terjadi karena perlakuan berikut. Contohnya, mencampur protein dengan larutan garam.
Sampel protein seperti albumin yang dicampur dengan larutan garam akan mengalami salty growth. Hal ini disebabkan rusaknya ikatan peptida yang dimiliki albumin oleh larutan garam. Kemudian memanaskan protein. Memanaskan protein berarti menaikkan suhu protein. Suhu tinggi dapat mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar pada molekul protein. Menambahkan alkohol pada protein. Penambahan alkohol pada protein juga dapat merusak ikatan hidrogennya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Belajar itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.